Bab 1433. Siapapun yang menghalangi jalanku harus mati. Blackie dan si hitam menatap binatang aneh yang mengaum dengan tatapan penuh dengan rasa kasihan, dan pada saat yang sama, mereka terus berjalan mundur. Ketika binatang aneh itu melihat ini, ia semakin menggila dan arogan. Dan pada saat ini, sebuah kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba menekan dari langit. Ketika merasakan kekuatan ini, ekspresi Blackie dan si hitam tiba-tiba berubah, kemudian mereka berinisiatif untuk turun ke bawah, dan tatapan mereka penuh ketakutan. Kekuatan ini sangat cepat, dan langsung menekan binatang aneh yang berada di kejauhan yang belum menyadari ini. Boom! Binatang aneh itu langsung ditekan ke bawah, kemudian krek krek krek. Terdengar suara tulang dari tubuh binatang aneh itu. Oh! Binatang buas itu terus mengeluarkan suara jeritan melengking, namun kekuatan itu belum hilang, sedikit demi sedikit menekan tubuhnya. Ini membuat binatang aneh ini tidak hanya kesakitan hingga gemetaran, bahkan seluruh ekspresi wajahnya menjadi sangat tidak enak dipandang. Namun, kekuatan itu masih tidak hilang, tidak hanya tidak hilang, tetapi menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada akhirnya, binatang aneh itu bahkan tidak bisa berteriak lagi. Jika langsung dibunuh, itu masih lebih baik. Tapi sayangnya, meskipun kekuatan itu membuatnya sangat kesakitan, namun itu tidak mematikan. Inilah yang paling menyakitkan. Binatang aneh itu ingin memohon ampun, benar-benar ingin memohon ampun, namun bahkan mengucapkan kata memohon ampun pun tidak bisa. Di samping, Blackie dan si hitam mundur lagi agak jauh, dan di mata mereka penuh dengan ketakutan. Sebenarnya, saat itu rasa sakit yang mereka berdua rasakan lebih ringan, khususnya jika dibandingkan dengan binatang aneh ini. Rasa sakit yang mereka alami waktu itu benar-benar jauh lebih ringan. Sebenarnya, ini juga normal, ketika mereka berdua masuk, mereka sudah ditertibkan sebelum mereka mulai lancang. Dan binatang aneh ini, begitu masuk ia langsung sangat lancang, dan seperti akan menghancurkan dunia. Bukankah ini sama saja dengan menantang pagoda Hongmeng? Harus diketahui, bahkan warrior yang pemilik pagoda Hongmeng pun tidak berani tidak menghormati pagoda Hongmeng. Binatang aneh malah sangat arogan begitu masuk, bukankah ini sama saja dengan cari mati? Pada saat ini, klon warrior yang tiba-tiba muncul di dalam pagoda Hongmeng. Alasan mengapa dia memasukkan klonnya, otomatis karena dia tidak berani masuk. Harus diketahui bahwa di luar masih ada wanita misterius di sekitarnya. Ketika klon warrior yang datang ke depan binatang aneh itu, kekuatan misterius yang menekan binatang aneh itu tiba-tiba menghilang. Warrior yang mendongak sejenak, pagoda Hongmeng ini tidak pernah berkomunikasi dengannya, tetapi pihak lawan selalu membantunya dalam segala hal. Selain itu, pihak lawan sangat bekerja sama dengannya. Pada saat ini, dia tahu betul bahwa pagoda Hongmeng menyerang binatang aneh ini. Sebenarnya, selain menghukum binatang aneh ini, ada alasan lain, yaitu membantunya menaklukkannya. Warrior yang menarik kembali pandangannya dan melihat binatang aneh di depannya. Pada saat ini, binatang aneh itu sekarat. Tidak hanya itu, tubuhnya juga kejang terus-menerus. Dia tampak sangat menyedihkan. Tapi untungnya, masih ada nafas. Warrior yang langsung menatap ke binatang aneh itu, "Ikut aku, jika setuju, masalah ini selesai. Jika tidak setuju, maka kamu akan terus tinggal di sini." Sederhana, langsung, dan tidak bertele-tele. Dia juga tidak punya waktu untuk bertele-tele dengan binatang aneh ini di sini, baginya, menyerah atau mati.
Binatang aneh itu membuka matanya dan menatap warrior Yang. Pada saat ini, cahaya keganasan dan kemarahan yang ada di matanya sebelumnya sudah hilang, dan digantikan dengan rasa takut dan lemah. "Apakah kamu sudah memutuskannya?" tanya warrior Yang. Binatang aneh itu menatap warrior Yang dan tidak berbicara. Warrior Yang mengangguk, "Kamu sangat keras kepala, aku menyukaimu. Kalau begitu terus tinggal di sini saja." Setelah selesai mengatakan itu, warrior Yang berbalik dan pergi. Wow! Pada saat ini, binatang aneh di belakang warrior Yang tiba-tiba mengeluarkan suara rendah. Mendengar suara itu, mulut warrior Yang sedikit naik. Sebenarnya, ini sudah dia duga, karena dia tahu bahwa binatang aneh ini tidak akan pernah mau tinggal di pagoda Hongmeng ini. Perlakuan pagoda Hongmeng terhadap binatang aneh benar-benar menakutkan. Di antara semua monster hitam, hanya Valet yang tidak takut dengan tempat ini. Dulu, ia menduduki pusaran pusat energi. Sebenarnya, pagoda Hongmeng tidak menargetkan Valet, bukan hanya karena warrior Yang. Warrior yang bisa merasakan bahwa pagoda Hongmeng tampaknya juga memiliki kesan baik terhadap Valet. Alasannya, tentu saja, karena pagoda Hongmeng dan Valet sama-sama telah menghadapi masa-masa tersulit hingga sampai menjadi seperti saat ini. Sederhananya, pernah menderita bersama. Setelah menarik kembali pikirannya, warrior yang menoleh ke binatang aneh itu, lalu mengulurkan tangan, jiwa binatang buas. Binatang aneh itu jelas sudah memikirkannya. Meskipun di dalam hatinya dia sangat tidak mau, namun dia masih menyerahkan secercah jiwa binatangnya. Setelah menyimpan jiwa binatang itu, warrior yang mulai bertanya. "Untuk sampai ke hutan gelap, pertama-tama harus lewat tempat ini, dan untuk lewat tempat ini, harus mencari tahu tempat apa ini dan masih ada bahaya apa." Setelah beberapa waktu, warrior yang telah mengetahui dengan jelas situasi di sini. Nama tempat ini adalah Gunung Yu. Adapun seberapa besar, binatang aneh ini juga tidak terlalu jelas, karena tidak berani pergi terlalu jauh dari wilayahnya sendiri. Di sini, sebagian besar binatang aneh memiliki wilayah mereka sendiri. Jika binatang aneh lain memasuki wilayah mereka, mereka akan dianggap menantang, dan mereka akan segera menyerang. Sebelumnya warrior yang memasuki wilayahnya, jadi muncullah pertempuran sebelumnya, termasuk sebelumnya di Gunung Batu. Di sini, sangat tabu memasuki wilayah orang lain tanpa izin. Di tempat, warrior yang terdiam untuk waktu yang lama dan tidak mengatakan apa-apa. Dari mulut binatang aneh ini, dia mengetahui bahwa Gunung Yu ini terbagi menjadi 3 bagian. Di bagian bawah ada jurang, dan posisi binatang buas ini adalah bagian tengah, satunya lagi di bagian atas, yaitu puncak Gunung Yu. Ada apa di jurang? Binatang aneh itu tidak tahu, dan demikian pula, ada apa di atas, ia juga tidak tahu. Karena dia juga belum pernah ke bawah, apalagi ke atas. Dari lahir sampai sekarang, dia tidak pernah meninggalkan wilayahnya sendiri, ini adalah semboyan leluhurnya. Warrior yang bertanya tentang gua itu, dan jawaban dari binatang aneh itu membuat ekspresi warrior yang terlihat sedikit tidak enak dipandang. Dia mengatakan, "Jangan masuk, di dalam sangat berbahaya." Ada apa di dalam? Dia juga tidak tahu, dia pernah masuk, tetapi begitu mencapai pintu masuk, dia hampir diseret secara paksa oleh sesuatu. Jika bukan karena dia memiliki sedikit kemampuan, pada saat itu mungkin sudah akan terbunuh. Di tempat, warrior yang menunjuk ke dirinya, lalu menunjuk kedua serigala iblis langit di kejauhan, pada akhirnya ia menunjuk ke binatang aneh itu, "Kita berempat bersama, bisakah kita masuk?"
Binatang aneh itu menatap warrior yang dan dua serigala iblis langit di kejauhan, lalu menggelengkan kepalanya. Warrior yang dia, ditambah dengan dua serigala iblis langit, dan binatang aneh ini, seberapa kuat itu? Namun, binatang aneh ini malah mengatakan mereka tidak bisa masuk. Apakah di dalam lebih mengerikan dibandingkan dengan mereka berempat? Setelah terdiam beberapa waktu, warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sekarang kita memiliki dua jalan, pertama pergi dari atas, dan yang kedua adalah pergi dari gua, kamu pilih." Binatang aneh itu. Bagi warrior yang, karena sudah datang ke sini, jadi hanya bisa terus berjuang sampai akhir. Tidak mungkin berbalik dan kembali sekarang, bukan? Dalam hidup ini pasti ada kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Jika menghadapi kesulitan dan berhenti bergerak maju, bukankah dalam kehidupan ini akan berputar di tempat yang sama selamanya? Seorang pria tidak takut pada kesulitan. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, "Kita harus bergerak maju, jadi kamu bisa memilih." Tidak boleh tidak memilih. Binatang aneh itu terdiam. Tidak memilih. Warrior yang berkata, "Oke, kalau begitu mari kita pergi dari atas." Dibandingkan dengan gua gelap itu, dia lebih bersedia lewat atas. Siapa yang tahu hal-hal aneh apa yang ada di gua gelap itu? Pada saat ini, binatang aneh itu bergegas menggelengkan kepalanya, kemudian melambaikan cakarnya. "Pergi lewat gua itu." Warrior yang mengerutkan kening. Binatang aneh itu mengangguk. "Kenapa?" tanya warrior yang. Segera, setelah berkomunikasi dengan binatang aneh itu, warrior yang mengerti. Gua itu sedikit lebih aman. Adapun mengapa itu lebih aman, itu adalah insting. Insting binatang aneh ini mengatakan bahwa gua itu lebih aman. Setelah terdiam lama, warrior yang mengangguk, "Kamu harus memulihkan diri dulu, setelah lukamu sembuh, kita akan pergi lewat gua." Insting manusia mungkin bisa salah, tetapi insting dari binatang-binatang buas ini pada dasarnya tidak mungkin salah, terutama terhadap bahaya. Jika mereka pikir itu berbahaya, itu pasti berbahaya. Jadi, dia memutuskan untuk mendengarkan binatang aneh ini. Pada saat ini, warrior yang membuka matanya, kemudian dia melihat ke sekeliling. Sangat sunyi, tetapi dia tahu bahwa wanita misterius itu pasti masih ada di sana. Sebenarnya, jika wanita misterius itu bersedia membantu, dia pasti akan jauh lebih mudah untuk pergi ke hutan gelap. Tapi ini hanya bisa dipikirkan saja. Pihak lawan tidak menyerangnya itu sudah sangat bagus. Di tempat, warrior yang duduk bersila di tanah dan mulai menyerap batu kristal suci. Sebelumnya dengan Eagle, yaitu binatang aneh itu, dia memberinya nama Eagle. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Eagle, dia juga menghabiskan energi hitam dan sedikit terluka. Sekarang dia harus memulihkan energi hitam hingga penuh dan luka-lukanya harus sepenuhnya dipulihkan. Tidak hanya dirinya, tetapi cedera Eagle juga harus pulih terlebih dahulu. Tetapi untungnya, dengan adanya energi ungu kosmik, tidak peduli apakah itu cederanya atau cedera Eagle, keduanya pulih dengan sangat cepat. 2 jam kemudian, keadaan Eagle dan warrior yang telah kembali ke kondisi terbaik. Eagle, Blacky dan si hitam dipanggil keluar oleh warrior yang. Tidak jauh dari pintu masuk gua, tidak peduli apakah itu Eagle, warrior yang, Blacky atau si hitam, ekspresi mereka tampak serius. Eagle menoleh ke warrior yang, dan kemudian melambaikan cakarnya. "Maksudnya, apakah kamu benar-benar ingin masuk?" Sudut mulut warrior yang sedikit naik, "Tentu saja harus masuk." Setelah mengatakan itu, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas,
dan sebuah energi pedang keluar dari sarung pedang kuno. Pada akhirnya menebas langsung ke pintu masuk gua. Pada saat yang sama, suara warrior yang dingin terdengar di lapangan. Aku, warrior yang, hari ini akan lewat dari sini, siapapun yang menghalangi jalanku, mati. Eagle bersambung.